Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya fa'alu bil masa. Khair. Alhamdulillah. Nabtadi'u hadzal majlis bi qiraati surat al-Fatihah bin niyati thawabuhu li mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Ibnu Jama' Al-Kinan Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal masjid wal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i fi kitabih Tazkiratis Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'du salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Berkata sebahagian ulama salaf, sebaik-baik mawahib, hadiah, itu adalah akal atau kecerdasan. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah itu adalah kebodohan. Jadi qaul salaf ini menjadi motivasi untuk kita, jangan sampai kita tertimpa musibah kebodohan. Musibah kebodohan itu disebabkan karena malasnya dalam menuntut ilmu, malas menghafal Quran, malas menghafal hadis, malas menghafal qawaid lughawiyah, malas menghafal sharah, malas mengkaji usul hadis, usul tafsir, usul fikih dan lain sebagainya. Dari Imam Syafi'i, siapa yang tidak berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan lelahnya kebodohan. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'i. Berkata Abu Muslim Al-Khawlani, ulama di bumi itu semisal bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Jika manusia mengambil penerangan pada ulama, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Tapi kalau bintangnya itu tenggelam, ulamanya itu tidak hadir, atau ulama ada tapi kemudian tidak belajar kepada ulama, maka tahayyaru, manusia akan mengalami kebingungan. Tahayyaru, bingung menentukan mana yang baik, mana yang buruk, bingung menentukan mana yang halal, mana yang haram, bingung menentukan mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya. Jadi para ulama itu ibarat nujum, bukan ahli nujum. Kalau ahli nujum nanti dikira dukun, ya ulama bukan dukun, bintang. Wa qala Abdul Aswad Ad-Duwali, laisa syai'un azzu minal ilmi, laisa syai'un azza minal ilmi.
Al-muluku hukamun 'alan nasi wal ulama'u hukamun 'alal muluki. Berkata Abul Aswad Ad-Duali, laisa syai'un, tidak ada sesuatu a'azza minal ilmi, yang lebih mulia daripada ilmu. Syai'un itu isim laisa, a'azzanya itu khabarnya. Tapi dia termasuk termasuk isim ghairu mansharif, maka tidak boleh tanwin. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Muluk para raja, para penguasa, itu adalah hukam, pemimpin atas manusia. Ya, mereka memimpin, mengurusi urusan rakyat, memerintah, membuat aturan. Ya, yang aturan itu selama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka nafidun dhahiran wa batinan, wajib diterapkan baik secara zahir maupun batin, tidak boleh ditentang. Tapi kalau perintah penguasa itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Walau ulama'u hukamun 'alal muluki, sementara para ulama itu adalah hukam, pemimpinnya para penguasa. Bukan berarti pemimpin dalam arti dia memerintahkan, mengatur mereka, tapi maksudnya ulama itu jadi rujukan para penguasa. Jadi para penguasa kalau hendak menetapkan kebijakan, siogianya bertanya kepada ulama. Hendak memutuskan sesuatu, siogianya minta fatwa kepada para ulama. Dan ulamanya pun ulama-ulama ul-akhirah, bukan ulama-ulama su, bukan ulama-ulama dunia. Ulama yang hanya stempelnya, namun dia menjadi penjilat, menjadi pengikut penguasa. Wa qala Wahbun, yang dimaksud Wahab di sini adalah yakni Wahab ibnu Munabbih As-Sun'ani. Ya, Wahab ibnu Munabbih As-Sun'ani. Beliau mengatakan yatasha'abu minal ilmi, bercabang-cabang ilmu itu. Yatasha'abu itu bercabang-cabang, banyak cabang dari ilmu. Asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan. Ilmu itu asyaraf, mulia. Wa in kana sahibuhu, meskipun sahibul ilmi, pengemban ilmu itu daniyan. Ma makna daniyan? Ya. Danian maknanya rendah. Orang meskipun orangnya itu rendah, orangnya itu hina, dipandang hina, tapi ilmunya itu tetap mulia. Wal izzu wa in kana mahinan, dan ilmu itu tetap izzu, memiliki kemuliaan. Wa in kana sahibuhu mahinan, meskipun pengemban ilmunya itu dipandang hina, ilmunya tetap mulia. Wal qurbu, dan ilmu itu tetap menjadi sarana taqarrub. Wa in kana qasiyan, meskipun dia itu qasi, jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, dan ilmu itu tetap ghina, sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang dihajatkan, kaya dia.
Wa in kana faqiran, wa in kana sahibuhu faqiran. Meskipun pengemban ilmunya itu miskin. Sahibul ilmi mungkin orangnya biasa-biasa saja, sepeda motornya biasa, rumahnya biasa, pakaiannya biasa, tapi ilmunya itu berguna, dihajarkan, diperlukan, dicari orang. Wal mahabatu wa in kana wadi'an. Dan mahabah, ilmu itu memiliki mahabah, memiliki kewibawaan. Wa in kana sahibuhu wadi'an. Meskipun pengemban ilmu itu dipandang rendah, pandang biasa saja. Wa an Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun. Pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu hasanah, sebuah kebaikan. Wa talabahu ya, atau ke fa inna ta'allumahu talabahu. Dan menuntut ilmu itu ibadatun. Wa mudzakaratahu tasbihun. Memudzakarahkan ilmu, mendiskusikan ilmu, menyetorkannya dengan sahibkah, dengan gurukah, itu tasbih. Jadi tasbihnya ahlul ilmi itu diantaranya mudzakarah. Wal bahthu anhu jihadun. Wal bahthu mencari, menanyakan, mencari di kitab, membuka lembar demi lembar, mendatangi ulama, menanyakan hukum sesuatu atau hadis tertentu, tafsir ayat tertentu dan sebagainya, itu jihad, perjuangan. Makanya ada yang mencari hadis, satu bulan perjalanan. Wa badlahu qurbatun. Dan badlah, usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, usaha sungguh-sungguh untuk memahami. Ada santri angkatan kedua itu sampai nangis-nangis karena belum paham sorof. Saking inginnya dia memahami sorof. Ilmu apa ini? Sorof ini ilmu jenis apa? Karena dulu ternyata waktu di SMP, padahal di SMP Islam, dia ada belajar sorof. Belajarnya muhadatsah. Ada yang di SMP umum, ada di SMP dunia, tapi tidak belajar qawaid lughatil arabiyyah, termasuk tidak belajar sorof. Nah, di sini ketemu ilmu sorof. Ini ilmu apa? Fa'ala yaf'alu, fa'ala kepala ngalo, fa'ala yaf'ulu kepala ngalo, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu kepala ngalo. Badlahu itu sampai ngalo kepala, sampai panas. Ya naki banyu uap, keluar uapnya dari ubun-ubun. Nah itu qurbatun. Itu adalah termasuk taqarrub ilallah. Wa ta'limahu, mengajarkannya man la ya'lamuhu, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya, shadaqatun, sedekah. Ada kawas sedekah duit, sedekah ilmu, Bang. Kalau harta dibagikan mungkin berkurang, meskipun hadis mengatakan ma naqasa malu 'abdin bi shadaqatin, tidak berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Nah, tapi kalau mengajarkan ilmu tidak berkurang, bahkan bertambah, tambah ingat, tambah paham, ya dan seterusnya. Ini dikutip oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Meskipun di sini disebutkan la yasih, hadisnya la yasih, tidak sahih. Nah, jadi thalabul ilmi itu termasuk apa tadi? Hasanatun, ibadatun, tasbihun, jihadun, qurbatun, dan shadaqatun. Ada kawan ngomong begini, daripada ngawas ulangan baik mengajar. Kenapa Jarulun? Mengawas itu mengantuk. Mengawas, menunggu siswa atau santri menjawab ulangan mengantuk.
Ya dulu baca buku. Insya Allah kalau hanya berpikir kadang mau ngantuk. Yalah. Selama berpikir kadang mau ngantuk. Apalagi sambil minum kopi. Mau minum kopi insya Allah kada tergurih. Yalah sejahnya kan. Bila minum kopi kada teguh. Bila teguring minum kopi karena apa dah? Menghijau. Masa minum kopi goreng? Jadi bila minum kopi insya Allah kada mau goreng. Paham lah? Paham kada? Paham kada yuk? Bila minum kopi kada teguring. Bila teguring juga minum kopi berarti apa tadi? Menghijau, ngelindur, mimpi minum kopi, lalu cari kopi ke dapur, mana kopi, minum, padahal guring, tontong minum guring lagi. Daripada kada gawian sambil menjagai siswa ulangan atau santri ulangan baca kitab, yalah, baca kitab. Kalau baca kitab, katik tasbih. Aja sholawat. Nah jadi belajar itu hasanatun, ibadatun, tasbihun, jihadun, qurbatun, dan mengajarkannya sedekah. Sedekah. Tadi Ustaz datang hibah kitab isinya. Di belakang laptop di muka kitab. Kitab ini sebutnya, ini syarahnya sebutnya, syarah tazkiratus sama. Saya ini kan kemudian besok siang mengisi halqah sebutnya, sore mengisi majelis ibu sebutnya. Saya ini juga kan kitab Al-Jami' li Hamal Quran Imam Qurtubi. Karena hari Sabtu mengisi apa? Syarah arba'in kita sebutin syarah arba'innya, jawahir luluiyahnya, terus sebutin lagi kitab Nizamul Uqubat Islam di bawah berata dibacain. Daripada nganggur baik membaca, daripada ngerumpi lebih baik apa? Nah, Habib Umar itu bahkan di pesawat sidin baca, di mobil sidin baca. Kalau kada sidin baca, murid sidin suruh baca. Jadi sidin mendengar. Jadi kalau garing misalkan lah kawan suruh baca akan bang kitab ini supaya meskipun sakit tetap dapat faidah ilmu. Ambil misalkan garing kawanku baca akan bang tadi yang dibacakan Ustaz apa. Jadi meskipun goreng tetap dapat faidah ilmu. Wongkunya jangan engken, kalau engken pelit. Karena apa? Karena ketika pian membacakan itu di hadapan orang yang sakit tadi, pian dapat pahalanya sekaligus ilmunya makin sabar. Mengulang loh. Karena mengulang. Amilnya dapat ilmu, piannya mengajar dapat ilmu. Jadi gitu. Garing pun tetap belajar. Apalagi nang bulik-bulik garing semingguan, bulik 10 hari, bulik jangan tidak belajar. Selama bisa belajar. Kenapa? Karena tadi belajar itu adalah hasanatun, ibadatun, tasbihun, jihadun, qurbatun, dan kalau mengajarkan sedekah. Waqala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun, orang alim, muallimun yang mengajarkan. Dalam syarah di sini alim bukan sekedar alim, tapi alim yang mengamalkan. Dan di antara mengamalkan ilmu itu mengajarkannya. Jadi muallimun itu mengajarkan, itu bagian dari mengamalkan ilmu. Makanya di sini alhamdulillah antum diberi kesempatan mengajarkan ilmu. Yang SMA ada sebahagian yang mengajar mentoring. Itu ihtiram kemuliaan. Ada yang mengajari mufradat. Ini balok lagi kita apabila jawab
TPA. Nah, belum ada kabar dari Amang Wildan. Enak untuk mengajarinya. Itu bagian dari mengamalkan ilmu. Alimun mu'allimun. Orang berilmu yang mengajarkan, yud'a nanti dipanggil dengan panggilan kabiron, panggilan kemuliaan, panggilan kebesaran, dimuliakan. Siapa yang muliakan? Fi malakutis sama, di kerajaan langit. Allah yang memanggil, para malaikat yang memanggil dengan panggilan kemuliaan. Ahlus sama memanggil dia. Ujar Fudal bin. Biar yang diajari Saikong berdua, kada harus, tidak mesti harus banyak. Meskipun diajari Saikong berdua, itu bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi hati kita itu jangan berubah. Kalau yang diajari banyak semangat, yang diajari satu kurang semangat. Harusnya sama. Diajari banyak sedikit kan, usahakan sama. Di antara tanda ikhlasnya seseorang mengajar itu hatinya tidak berubah. Apakah yang diajari sedikit ataukah yang diajarinya banyak. Waqala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, arfa'un nasi indallahi manzilatan, yang paling tinggi kedudukan manusia di sisi Allah. Manzilatan dari kedudukan. Arfa'un nas, yang paling tinggi di antara manusia. Indallah, di sisi Allah. Manzilatan, kedudukan. Jadi, yang paling tinggi kedudukan manusia di sisi Allah, mangkana bainallahi wa baina ibadih, yaitu orang yang menjadi perantara, menjadi wasit kok. Di syarah disebut bainallah wa baina ibadih, maksudnya menjadi wasit kok, menjadi perantara Allah dengan hambanya Allah. Siapa yang menjadi wasit bainallahi wa ibadih wa humul anbiya'u wal ulama'u? Mereka itu adalah para nabi dan ulama. Nah, jadi mereka itu kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Karena dia menjadi wasit, menjadi perantara. Dia menjadi pengantar pesan-pesan langit. Menjadi perantara yang menyampaikan kalam Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan al-wasitu bainallahi wa ibadihi. Jadi perantara antara Allah dan hamba-Nya. Nah, mudah-mudahan kita ini beratakan menjadi wasit, menjadi perantara Allah dan hamba-Nya. Yakni menyampaikan Quran, menyampaikan hadis. Kan hadis itu wahyu minallah jalla. Makna minallah, lafzan minan Rasulullah. Waqala aidan, dan berkata juga Sufyan ibnu Uyainah juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwati. Lam yu'ta, tidak diberikan ahadun, seorang pun, fid dunya, di dunia, syai'an, sesuatu, afdala, yang lebih afdal minan nubuwati, daripada derajat kenabian. Jadi derajat kenabian itu paling afdal sudah. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqhi. Dan sesudah kenabian tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu dan fikih. Wama, dan tidaklah ba'dan nubuwah, sesudah kenabian, syai'un, ada sesuatu, afdala, yang lebih afdal, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi. Di sini dibedakan antara ilmu dengan fikih. Kenapa? Karena kullu fiqhin ilmun, walaysa kullu ilmin fikhan. Itu kalau dalam syarah warakat gitu kalau kalimatnya kullu fiqhin ilmu, walaysa kullu ilmin fikhan. Setiap fikih itu adalah ilmu, tapi tidak setiap ilmu adalah fikih.
kullu faqihin alimun wa laysa kullu alimin faqihan. Kita kalau setiap ahli fikih itu adalah orang yang alim, tapi tidak setiap orang yang alim adalah ahli fikih. Yalah. Ternyata nanti di kitab-kitab tuh banyak kalimat gitu. Antum hafalin kaidahnya tuh, modelnya tuh gitu. Tadi pagi Ustaz baca kitab Al-Buyu' Al-Qadimah wal Mu'asirah. Di sana ada bahasan tentang al-aqdu, akad. Jadi ada akad, ada al-ahdu. Di Quran ada uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya kalau uqud itu jamaknya dari aqdun. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu aufu bil apa? Bil uhud. Iyalah. Ada kan? Jamak dari ahdu. Apa beda akad dengan ahdu? Nah, jadi kena kalimatnya tuh. Kullu aqdin ahdun wa laysa kullu ahdin aqdan. Setiap akad itu adalah perjanjian, tapi tidak setiap perjanjian itu adalah akad. Setiap kullu aqdin, apa tadi? Kullu aqdin ahdun wa laysa kullu ahdin aqdan. Setiap akad itu adalah janji, tapi tidak setiap janji itu adalah akad. Contohnya ulun penjual banyu nih nah, sekian. Harganya 3.000. Inggih jar. Ya. Alfon, ulun tukari 3.000. Bayarnya esok 3.000 ya bawa hutang gua. Ayah kata bapak. Ini ahdun atau akdun? Ahdun atau akdun? Akdun, ada akad. Ada ijab, ulun jual 3.000. Ujar Alfon, qabil tuh ulun tukar. Bayarnya esok. Ini akad. Tapi yang namanya akad, dia mengikat perjanjian atau perikatan. Jadi disebut ahdun. Maka Alfon yang belum bayar terikat, punya kewajiban untuk melunasi hutangnya yang 3.000 itu besok hari, karena dia sudah terikat akad, janji. Tapi walaysa kullu ahdin aqdan, tapi tidak setiap janji adalah akad. Tolong berjanji lawan dia. Ada mencuntan sandal lagi mbak itu. Akad kan ada? Akad atau bukan? Bukan, karena janji. Maka walaysa kullu ahdin aqdan. Kayaknya ampihnya mencuntan sandal, nang lain pulang dicuntannya. Karena janjinya ampih mencuntan sandal. Maka kalimatnya harus lengkap, harus dibuat umum. Ulun berjanji tidak akan mencuri lagi, apapun itu bentuknya. Nah, jelas nih. Jadi antum jangan terjebak juga dengan kalimat-kalimat begini. Saya berjanji Ustaz tidak akan mencuri sandal lagi. Nah, sandal lain waktunya mencuri yang lain. Mbah kita tagih, kan ulun semalam janjinya kadang mencuntan sandal, ulun mencuntan kerupuk hari ini. Berarti ulun kadang melanggar janji. Paham antum? Paham? Nah, jadi hati-hati ya dengan kalimat janji. Halas, kita lanjut. Faqila amman hada, dikatakan siapa ini? Dari siapa ini? Qala anil fuqaha'i kullihim. Jadi, dan sesudah kenabian tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Lalu dikatakan siapa itu?
Siapa ini? Qala anil fuqaha'i kullihim. Jadi yang artinya kedudukan yang paling afdal setelah kenabian itu adalah ahli fikih. Gitu. Makanya kita penting belajar fikih. Jangan beralasan tasawuf lalu kada mengamalkan fikih. Ya, fikih perlu tasawuf, tasawuf perlu fikih. Fikih itu zahirnya, tasawuf itu batinnya. Orang kalau semata belajar fikih tidak belajar tasawuf nanti bisa mengakal-akali fikih. Dia bisa membuat hilah, membuat akal-akalan supaya bebas dari tuntutan. Tapi kalau orang belajar tasawuf tanpa belajar fikih, khawatirnya ya jadi zindik, ya, tidak beribadah, merasa sampai sudah makom lalu kada beribadah. Waqala Sahlun. Sahlun ternyata mudah. Siapa Sahlun? Yakni Sahlu bin Abdullah Al-Tustari, Abu Muhammad. Jadi Sahal di sini maksudnya adalah Sahal ibnu Abdullah Al-Tustari. Biar beliau man arada an-nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalika. Siapa yang ingin memandang kepada majelisnya para anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Apalah sudah antum? Jar siapa tadi? Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Jar beliau man arada nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin memandang kepada majelisnya para nabi, maka pandanglah. Artinya hadirlah. Memandang itu maksudnya hadir. Hadirlah di majelisnya para ulama. Fa'arifu lahum dzalik, maka kenalilah mereka lahum bagi mereka dzalik dengan menghadiri majelisnya para ulama tersebut. Nah ini pentingnya kita hadir di majelisnya para ulama. Ya. Waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, in lam yakunil fuqaha'u al-amiluna awliya'a lillah falaysa lillahi waliyun. Berkata Imam Syafi'i, in lam, jika bukan, in lam, jika bukan, yakunil fuqaha, para ahli fikih yang amiluna, yang mengamalkan ilmu fikihnya, auliya alillah, sebagai walinya Allah. Auliya di sini jadi khobar yakun. Ya, al fuqaha'u itu isim yakun. Al amiluna sifat dari fuqaha. Jadi fuqaha bukan sembarang fuqaha, tapi fuqaha ahli fikih yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar ahli fikih yang pintar menjelaskan dalil, pintar menjelaskan hukum, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dipahaminya. Jadi di sini sifatnya ditakyid dengan lafaz al-amiluna, ahli fikih yang mengamalkan ilmu. Kalau bukan para ahli fikih yang mengamalkan ilmunya sebagai wali-walinya Allah, falaysa lillahi waliyun, maka tidak ada bagi Allah itu wali. Maksudnya apa? Perkataan Imam Syafi'i itu, wali Allah itu ya ahli fikih. Itu maksudnya. Kalau orang itu ahli fikih, maka dia akan jadi walinya Allah. Ya bunaya, wilayah atau kewalian itu ada dua. Ada wilayatul ammah, ada wilayatul khassah. Apa tadi? Ada wilayatul ammah, ada wilayatul khassah. Perwalian, perlindungan, penjagaan dari Allah itu ada dua. Ada yang ammah, ada yang khassah. Siapa yang mendapat perlindungan, penjagaan dari Allah secara umum? Seluruh orang-orang beriman. Siapa yang mendapat perlindungan, penjagaan wilayah khassah, yakni para wali-walinya Allah. Dalam perkataan Imam Syafi'i ini yakni para al-fuqaha'ul amilun. Apa dalil bahwa orang beriman itu dilindungi Allah, dijaga Allah? Ya. Antum bisa baca dalam Quran. Dalam Quran disebutkan,
innallaha waliyul mu'minin. Janganlah, ada ayatnya dah. Innallaha waliyul mu'minin. Allah itu sesungguhnya Allah itu menjadi walinya bagi orang-orang beriman. Jadi wali, jadi wakil, jadi pelindung, jadi penjaga. Jadi orang beriman itu dalam penjagaan Allah. Nah itu namanya wilayatul ammah. Kewilayahan secara umum, dilindungi, dijaga oleh Allah SWT. Tapi ada wilayatul khassah. Siapa? Para fuqaha, kata Imam Syafi'i. Illam yakunil fuqaha'ul alimuna awliya'a lillah falaysa lillahi waliyun. Itu namanya wali wilayatul khassah. Nah, yang namanya orang khusus ini bilanya meminta kepada Allah lebih cepat daripada yang umum. Kalau orang beriman minta diqabul aja. Ud'uni astajib, mintalah wadaku kupenuhi, kata Allah. Nah itu orang beriman secara umum minta kepada Allah dikabul. Cuma kabulnya kadang bisa seketika, ada ditunda di dunia, nanti ada ditunda di akhirat. Nah sementara orang-orang khusus ini kalau dia meminta cepat, karena orang khusus. Sama lah kita. Kalau ada orang punya hubungan dekat dengan pejabat, minta sesuatu, insya Allah cepat. Minta duit yayasan pembangunan masjid dan pondok. Tapi yang coba datangi ini. Bila bisa mendapat langsung bisa dijuluki 1 miliar rupiah misalnya. Karena ketemu ini. Tapi kalau tidak ada hubungan khusus, ya diperlakukan secara umum. Begitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Ya, meskipun ini kalau disebut hadis apa ini? Kan ada 3 macam hadis. Dari sisi bersandarnya kepada siapa? Satu hadis marfu. Kemana disandarkan? Mana? Pada Rasulullah. Yang kedua hadis mauquf. Kemana disandarkan? Pada sahabat. Yang ketiga ada hadis apa? Maqtu'. Di mana disandarkan? Kepada tabi'in. Nah, ini kalau disebut hadis apa ini? An Ibnu Umar. Hadis ini siapa ini? Mauquf. Karena Ibnu Umar itu sahabat. Ini hadis mauquf. Tapi kenapa di sini disebutkan marfu? Nah, coba baca. Rawahul Khatib fi al-Faqih wal Mutafaqih an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Kenapa kalimat di sana marfu'an? Maksudnya marfu sampai kepada Abdullah bin Umar. Pahamlah. Tapi tidak marfu kepada Rasulullah. Marfu'nya kepada Abdullah bin Umar. Tapi kalau dikaitkan dengan 3 istilah dalam mustalah hadis, ya katanya dengan disandarkan kepada Rasulullah, pada sahabat, pada tabi'in, ini jenisnya hadis mauquf karena disandarkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat. Di mana Abdullah bin Umar masuk Islam? Di Makkah atau Madinah? Ya. Di Makkah atau Madinah? Di Makkah. Umurnya berapa tahun ketika masuk Islam? Berapa tahun? 6 tahun. Di Jawahir dulu, iya. Ada kita bahas sudah.
Tapi la yasih katanya, hadisnya juga tidak sah. Jadi kata Abdullah bin Umar, majlis fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hadir di majlis fikih, ngaji kitab Matan Abu Suja, Matan Ghayawan Riba, atau ngaji fikih mengkaji kitab Fathul Qarib Mujib, syarah dari Matan Ghayawan Takrib setiap Jumat sore, nasihat ilmi. Menurut Abdullah bin Umar itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Tapi ternyata tidak sahih. Wallahu ta'ala. Wa an Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Laisa tidak ada ba'dal faraidi setelah menunaikan kefarduan afdalu yang lebih afdal min talabil ilmi daripada menuntut ilmu. Untung kita sholat asar menuntut ilmu kita, ya, lebih afdal daripada mengunjung, lebih afdal daripada main bola, lebih afdal daripada apa? Lebih afdal daripada misalkan membaca tasbih, bahkan atau zikir sekalipun. Talabul ilmi lebih afdal. Wa ani Zuhri ma ubidallahu bimithlil fiqhi. Tidaklah diibadahi Allah itu kecuali semisal dengan fikih. Jadi hendaknya Allah itu diibadahi sesuai dengan ketentuan fikih. Nah, gitu maksudnya. Apa itu fikih? Dalam kitab Syarah Warakat, siapa yang hafal fikih? Al-fiqhu huwa. Ayo siapa yang hafal SMP? Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Hafal itu. Apa tadi? Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah yang jalan untuk mengetahuinya dengan ijtihad. Ta'rif lain apa fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, apa lagi ya? Al-mustanbatatu min adillatiha tafsili. Ayo hafali. Apa jar Sahal bin Abdullah Al-Tustari tadi? Man arada an-nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Baca hafal gitu. Mudahan bisa gitu. Amin. Apa fikih tadi? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-mustanbatatu min adillatiha tafsili. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Berapa ribu meriwayatkan hadis? 5.400. Berapa? 60? 80? 74? 5.474. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Gelarnya Abu Hurairah itu meong. Hurairah itu meong kecil. Banana cat. Banana cat.
Itu kucing itu ada anaknya di dalam jubahnya Abu Hurairah, masukkan sini. Masukkan. Lalu dia bawa kemana-mana. Raja Rasulullah, ada apa ini? Ada Hurairah ya Rasulullah, hadi Hurairah. Lalu sejak itu berikit gelarnya menjadi Abu Hurairah, ya, ayahnya kucing, karena sangat sayang dengan kucing. Jadi kucing itu perlu kita sayangkan juga. Garing kita bawa berobat, lapar kita beri makan, haus kita beri minum. Barangkali dia mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau sakit mungkin dia mendoakan kesembuhan untuk kita. Ya kalau kucing itu nanya, dia sudah pernah saya sampaikan. Kalau kita sayangi dia, kita kasih makan, kita kasih minum, sakit kita obati. Kita datang tuh disambutnya. Bisa enggak? Disambut anak minta dimakani mana? Yalah sudah nih Pak. Disambut. Kalau kanak-kanak, anak kita sudah diberi makan di sekolah kan, abahnya datang belum tentu datang, belum tentu disambutnya. Asiknya mecik HP. Bila kucing ada mungkin mecik HP. Kucing ada mungkin main game, PUBG, segala macam udah. Sambutnya kita. Jadi sayangnya kucing. Di rumah tuh ada kucing banyak ya, 4 atau 5. Kena skabies. Jadi kada cuma santri ternyata kena skabies. Telinganya itu tebal gitu. Kasihan itu. Ada 3 tuh kita bawa ke dokter. Dan harus perawatan rutin. Kucing dia perawatan kucing. Setengah bulan sekali. Alhamdulillah mulai berkurang skabies. Dan skabies kucing itu ternyata menular. Hati-hati sudah nih Pak ya. Kalau ada kucing skabies bisa menular. Sebagaimana juga santri kalau kena skabies bisa menular kepada santri yang lain. Kutu rambut kayak tujuan menular. Ini rambut apa kebun binatang? Saking banyaknya kutu. Jadi yang rambutnya berkutu ya minta rela lah dipotong, dipendeki, terus diobati. Pakai apa? Peditok kah? Ayo pembasmi kutu. Tiap hari diserit, disisir kutu. Kalau Banin kada ada kutu rambut? Kada ada lah. Ada kah? Oh ada. Siapa yang berkutu rambut? Kada ada ya. Gak tahu ya kenapa kutu itu memang tidak suka pada rambut laki-laki. Oh banyak kan? Gak ngaku berarti. Mungkin karena kutunya khawatir kalaunya hinggap di rambut Banin nanti digundul dia mati massal. Mungkin. Tapi buka kartu ya. Di rumah itu yang gak pernah kutuan Ustaz? Gak tahu. Entah karomah entah apa. Atau mungkin kepalanya ini panas terus itu. Jadi bukan habitat yang baik untuk hidup tumbuh kembangnya kutu. Iyalah ya. Kadang mau apa kutu? Nah, nggak tahu juga. Nah, jadi gitu ya, kutu rambut. Skabies. Nah, tilam tuh nanti jemur. Ini pesan lah, mumpung. Tilam tuh nanti jemur. Teras-teras itu gunakan untuk menjemur tilam. Teras, pergantian. Ya, meskipun tidak full kena sinar matahari, paling tidak sebagian kena. Nah, kalau dijemur, tilam tuh sore diangkat, ya keher. Jangan digorengkan di luar tilamnya. Kelelawar lewat, karena nah pecicit punya pempijit. Akhirnya bawa pempijit, tahu lah pempijit? Tahu? Serangga, jenis serangga. Nah jadi kesitulah mengesahkan ini kucing tadi, mengesahkan kucing. Abu Hurairah. Kalau keduanya berkata, Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah keduanya berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rakatin tatawwu'an. Satu bab daripada ilmu nata'allamuhu yang kami pelajari, ahabbu lebih kami sukai, ilaina bagi kami min alfi rakatin daripada 1000 rakaat tatawwu'an. Salat sunnah. Jadi satu bab kita belajar tentang bab apa misalkan? Bab wudu misalkan. Nah, bab salat, bab zakat, haji. Satu bab kita pelajari ilmu
Kami pelajari ilmu, kata Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, itu lebih kami sukai daripada salat 1000 rakaat. Tapi jangan jadi alasan lah. Jangan jadi alasan untuk tidak mengerjakan salat sunnah. Ya minimal rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, minimal sekali. Sunnah muakkad. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'malu ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawuan. Dan satu bab dari ilmu, nu'allimu. Apa bedanya nata'allamu dengan nu'allimu? Apa? Kalau nata'allamu kami mempelajari. Kalau nu'allimu kami mengajarkan. Satu bab dari ilmu yang kami ajarkan diamalkankah atau tidak diamalkan? Ahabbu ilaina min mi'atin, lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat tatawwu. Jadi ilmu itu ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan. Kita mengajarkan bab ikhlas. Ikhlas itu bisa diamalkan atau tidak? Bisa kan? Harus diamalkan atau tidak harus? Harus. Kita mengajarkan bab amanah. Bab amanah bisa diamalkan tidak? Bisa. Harus diamalkan apa tidak? Harus. Tapi kita mengajarkan bab potong tangan bagi pencuri. Bisa diamalkan tidak? Tidak bisa. Belum. Kita nggak bisa. Karena yang mengamalkan itu siapa? Sultan, penguasa. Nah, ketika kita mengajarkan bab tentang haddus saraqah misalkan, bab pencurian, apa yang dimaksud pencurian? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa hukumannya? Siapa yang melaksanakan hukumannya? Itu tidak bisa mengamalkan. Nah, diamalkankah kadang? Tetap itu lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat sunnah. Kelas terakhir. Wa qad zahara bima qulna annal istighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadati al badaniyah. Waqad, dan sungguh zahara telah nampak, telah jelas, terang, benderang, bima qulna, dengan apa-apa qulna yang telah kami katakan, terhadapnya, terhadap fadlul ilmi wal ulama, ya, annal istighala, bahwasanya menyibukkan diri bil ilmi, dalam hal menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, lillah, semata karena Allah, afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah, itu lebih utama daripada mengerjakan ibadah nawafil, ibadah sunnah badaniyah. Min salatin, berupa salat, salat nafilah, wasiyamin, puasa Senin Kemis termasuk. Tapi bukan berarti tidak Senin Kemis. Kalau bisa dikerjakan bersamaan, kenapa tidak? Ya. Biasanya kalau orang puasa itu lebih mudah menghafal ibarat, lebih mudah menghafal Quran, lebih mudah menghafal hadis, lebih mudah menghafal qaul-qaul ulama. Karena orang puasa itu nggak mikir makan, betul tidak? Ya kan? Nggak mikir makan siang. Jadi fokus dia, difokus. Syahwat itu sumbernya dua, perut dan yang di bawah perut. Nah, bagaimana cara mengendalikan keduanya? Di antaranya dengan puasa. Makanya disebut puasa itu wijaun, tameng, perisai. Disebut juga junnah, afsiyamu junnatun, perisai, pelindung, penjaga diri. Dari apa? Dari syahwat. Baik syahwat yang tadi perut dan yang di bawah perut. Itu pengendaliannya dengan puasa. Maka orang puasa itu nggak macam-macam kira-kira, pikir makan, nggak pikir minum, ya kan?
wa tasbihin dan tasbih, wa du'ain wa nahwi dzalik dan sebagainya. Wa dzalika li anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nasa. Kenapa bisa demikian? Karena manfaat ilmu itu ya'ummu, berlaku umum, menyebar bagi sahibahu, bagi pengemban ilmu, wan nasa, dan juga manusia. Jadi kalau satu masyarakat itu orangnya berilmu, dia akan memberi manfaat kepada masyarakat itu. Ada satu orang berilmu di satu kampung, dia akan memberikan manfaat kepada kampung itu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, yang mendapat manfaat dia saja, si ahli ibadah. Dia puasa, yang dapat manfaat siapa? Dia sendiri. Dia tasbih, siapa yang dapat manfaat? Dia sendiri. Dia berdoa, siapa yang dapat manfaat? Dia sendiri. Tapi kalau dia ahli ilmu, ya ilmunya itu akan menerangi sekelilingnya. Mudah-mudahan pondok kita ini juga menjadi cahaya bagi masyarakat sekeliling kita. Amin Allahumma amin. Sebagaimana Madinah atau kota Yathrib, begitu Nabi hijrah, begitu para sahabat hijrah, jadilah itu menjadi kota yang bercahaya. Al-Madinatul Munawwarah. Wa nawafilul badaniyatu maqsuratun ala sahibiha. Sementara nawafil badaniyah, ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya badaniyah tadi, seperti salat, saum, tasbih, doa, maqsuratun, maksur itu terbatas, ala sahibiha, bagi pelakunya saja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Yang kedua, karena ilmu itu menjadi pentashih, pengoreksi, penentu benar tidaknya yang lainnya dari ibadah. Ini ada kisah lucu lah, enggak aja. Ustaz ini kan dapat ngajar jam siang karena sekolah sedang rehat. Jadi mulai ngajar itu jam 12 sampai jam 15.45. Pagi biasanya Ustaz baca kitab. Yang kemarin baca 4 kitab, hari ini 1 majalah gitu. Tapi menulis buku yang akan diterbitkan. Nah, tuntung ngajar sesi 1 istirahat ke musola. Sekanya ada siswa sholat, rupanya ini hanya ruku. Habis ruku itu kan dia idal itu kan tangan gini kalau. Rupanya lawas banarnya gitu. Ustaz kira ini tuh hanya berniat hendak takbiratul ihram. Jadi Ustaz takoni, nak dia ini sudah sholat lah. Belum. Imam yang belum, tiba-tiba Allahu Akbar sujudnya. Lucu kalau lucu kena. Kalau inya belum sholat, kenapa kok dia ruku? Kok dia sujud? Tapi kalau dia sudah sholat, kenapa kok dia jawab belum? Mungkin karena gurunya yang nanya, akhirnya dia nggak berani untuk tidak menjawab. Tapi kenapa jawabannya belum? Harusnya jawabannya sudah, kan gitu. Ternyata sedang sholat. Maksud Ustaz tuh kalau ini belum, kita jamaah gitu. Berjamaah. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ya itu tadi, karena tidak ada ilmunya. Dikira sholat itu boleh pandir. Ya, karena jahil. Maka penting ada ilmu agar mengoreksi kesalahan dalam ibadah. Karena ada juga sholat zuhur rasa maghrib. Kenapa? Maka sholat zuhur rasa maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaahnya amin. Allah Akbar. Zuhur rasa maghrib. Kenapa bisa begitu? Jahil. Maka pentingnya ilmu. Li'annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadah. Ya, nah ada tawaf umrah, jamaah umrah.
Sambil tawaf kan, sambil selfie. Siaran di Facebook, Instagram. Posisi tubuhnya membelakangi Ka'bah. Sah kata tawafnya? Tidak sah. Karena harusnya Ka'bah sebelah kiri badan dia. Dia tidak boleh membelakangi Ka'bah. Tidak sah tawaf untuk putaran itu. Maka dia harus mengulang dari di mana dia membelakangi Ka'bah. Nah, bagaimana bisa begitu? Karena ilmu, di annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadah. Apa itu? Gimana tadi kalimatnya? Li annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadah. Fahiya taftaqiru ilaihi. Dianya ini kemana ya? Dia itu mudzakkar muannas. Muannas. Berarti kemana dia? Kemana? Ke ilmu atau ke ibadat? Ke ibadat. Maka ibadat itu taftaqiru, fakir dia, berhajat. Berhajat kepada siapa? Ilaihi. Hinya ke siapa? Pada ilmu. Nah, kita menerjemahkannya. Maka ia, yakni ibadat, taftaqiru, dia berhajat kepada ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi, dan bergantung kepada ilmu. Jadi ibadat itu bergantung kepada ilmu. Wala yatawaqqafu huwa alaiha, sementara ilmu itu tidak bergantung kepada ibadat. Jadi ilmu itu mustaqil dia, independen. Sementara ibadat itu dependen, terikat, tidak bebas. Kalau ilmu bebas, independen. Tapi kalau ibadat bergantung kepada ilmu. Atau malah patung biayanya 10 triliun itu kada ilmu tuh, jahil. Karena kurang ilmu. Atau tahu tapi pura-pura kada tahu. Ini tuh bahaya kada tahu. Kada tahu, kada merasa itu bahaya. Tangan luka, masukkan ke baskom, isinya air garam, apa rasanya? Apa rasanya? Asin. Rasanya di tangan pedih, perih, asin, jilat. Tangannya tidak luka, dimasukkan ke dalam air garam, perih tidak? Tidak. Orang tuh kalau hatinya sakit, kemudian diobati, itu seperti disiram air garam, maka perih, pedih jenderal. Tapi dia tahu bahwa dia itu sedang sakit, sedang luka. Tapi yang parah itu kalau ada manusia, tangannya luka, dicelup ke dalam air garam, tidak merasa perih. Itu artinya apa? Mati rasa. Sama kalau ada orang hatinya sakit, diobati, tapi nggak merasa bahwa dia itu sakit, sehingga tidak mau diobati. Bahaya itu. Salah tapi merasa benar. Jahil tapi merasa pintar. Jahil tapi merasa alim. Banyak hari akhir zaman ini penguasa-penguasa jahil tapi merasa alim. Namanya penguasa ruwaibiyah. Ya, jahil dalam ngurusi umat tapi merasa pintar. Dia merasa hebat. Menganggap dia lebih hebat daripada hukum Allah. Aturan dia buat dia anggap lebih baik daripada aturan dia anggap lebih baik daripada aturan Allah. Itu jahil tapi merasa alim. Itu ibarat tadi orang luka, tangannya dimasukkan banyu garam tapi tidak merasa perih. Wali annal ulama'a warasatul anbiya'i wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Dan alasan yang ketiga, karena para ulama, yakni orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi, dan itu tidak berlaku kepada para ahli ibadah. Yang ketiga. Yang keempat, wali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fihi. Dan karena ketaatan orang alim itu wajib atas
selainnya fihi dalam perkara itu. Wali anal ilma yabqa asaruhu ba'da mauti sahibihi, dan karena ilmu itu yabqa tetap kekal asarnya setelah kematian sahibul ilmi. Imam Syafi'i itu masih hidup hingga sekarang. Ya, Imam Syafi'i itu masih hidup hingga sekarang. Lewat apa? Karya-karyanya, tulisannya, musannafatnya. Para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab itu hingga hari ini masih hidup. Termasuk ini Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah masih hidup. Asarnya itu masih hidup hingga sekarang. Maka kalau antum ingin asar ilmunya hidup, maka tulislah buku. Atau kalau tidak nulis buku, buatlah video. Kalau dulu ulama bikin kitab, kalau sekarang kita bikin konten. Ya. Supaya asar ilmunya bakok, ya tetap. Nah, alhamdulillah ini untuk motivasi ya. Ustadz ada nulis buku 5 jurus. Ada buku fikih umrah menurut mazhab Imam Syafi'i. Terus buku itu kumpulan salawat, zikir dan doa. Ya. Kemudian ada buku ensiklopedi 100 plus hewan yang halal dan haram. Sudah ya semua. Kemudian sedang menulis buku kritik tasyri'i terhadap metode dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang perbankan syariah. Itu sedang ditulis. Kemudian insya Allah nanti terbit buku untuk antum angkatan ketiga, tahun ketiga, yaitu Amsilatul Jumat. Insya Allah juga ada niat menulis buku pengembangan dari Amsilah Tasrifiyah. Di Amsilah Tasrifiyah itu perlu dikembangkan, karena sepertinya kitab tasrif itu agak berat dipahami oleh para santri. Menurut ulun, nggak tahu kalau menurut saya uswah. Sepertinya agak berat. Lebih simpel Amsilah Tasrifiyah. Tapi bagaimana Amsilah Tasrifiyah itu kan terlalu ringkas. Bagaimana kalau dikembangkan lagi? Jadi misalkan kalau ada penambahan alif, maka itu pengaruhnya terhadap makna bagaimana? Kan gitu. Misalkan ada ba muda, jadi ba ada, menjadi taba ada. Nah, itu perlu penjelasan. Kalau ba udah jauh, kemudian ba ada menjauh. Kalau taba ada saling menjauh, ya ada lil musyarakah maknanya saling. Nah itu perlu penjelasan, bukan hanya menghafal ba ada ba idu, taba ada ya taba adu. Tidak hanya itu iya penting. Tapi pengaruh penambahan satu huruf terhadap makna itu apa? Nah, itu perlu sepertinya. Ada kitab khusus menjelaskan itu, sehingga ketika menerjemahkan tepat hasil terjemahan. Gitu. Nah itu kayaknya penting juga ditulis. Mungkin juga nanti kalau ada waktu kesempatan pengen nulis fikih waris, agak ya. Mohon doa mudah-mudahan sehat badan, banyak umur, barokah. Amin. Baik. Wa ghairuhu minan nawafili yang qati'u bi mauti sahibiha, dan yang lainnya dari ibadah nafilah maka terputus dengan meninggalnya pelaku ibadah. Rajin tahajud begitu meninggal sudah. Tapi kalau orang tahajud misalkan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sisanya digunakan untuk menulis, asar dari ilmunya itu terus hidup. Gitu. Ya. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdza ma'alimil millah. Dan alasan terakhir, karena dengan bakaknya ilmu, dengan tetapnya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi ihya asy-syariah, penghidup syariah, ya, ihya ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, wa hifdza ma'alimil millah, dan menjaga pondasi-pondasi millah, pondasi agama. Jadi dengan ilmu ini kita niatkan ya, ketika belajar ini satu, kesan kita ya, supaya bisa tahu mana yang bujur, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, supaya kita bisa mengamalkannya, niatkan itu. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga agama Allah itu. Ada di 5 jurus itu. Ada kalau ibarat di sana. Siapa yang belajar nahwu dengan niat untuk menegakkan agama atau menjaga agama, maka fadilahnya apa di sana disebut? Apa di sana? Baca itu nanti di 5 jurus. Ada ibarat begitu. Nah baik, demikian mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini.
selesai untuk al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan belajar dan mengajarkan dan belajar. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada faslun tentang ya yang dimaksud dengan ulama dibahas tadi itu ulama yang seperti apa nanti dibahas. Baru nanti masuk bab tsani, bab yang kedua fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi, mengenai adab seorang alim terhadap dirinya dan memperhatikan muridnya serta pelajarannya. Demikian kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.